陈峰，等的就是这一刻。Yo guys, kita lanjutin film kemarin yang ceritanya sempat terputus saat kakek Dong Fanglin dan para pemuda sekte Jinghang memperebutkan para monster yang sempat Chen Feng tumbangkan. Tapi kebetulan Chen Feng datang dan meredamkan semua pertikaian. Cukup daripada kebanyakan basa-basi, yuk guys, langsung saja kita masuk ke dalam cerita filmnya. Cerita masih berlanjut bersama Chen Feng dan kakek Dong Fanglin serta pemuda-pemudi sekte Jinghang yang terdiri dari Chun Su, Wei Meng, Wang Yun serta Sumian dan Zhao Qi. Dikatakan Zhao Qi ini adalah seorang jenius dari sekte Jinghang. Nah, kebetulan mereka semua punya tujuan yang sama untuk ke tempat aliran awan ungu, maka mereka semua bersepakat untuk pergi bersama-sama. Setibanya mereka mencari keberadaan pohon naga darah yang selama ini mereka tuju, namun tidak kunjung ketemu. Kebetulan Chun Su melihat keberadaan aliran awan naga yang nampak berbeda, dan benar sekali bahwa itu adalah pohon naga darah, namun tidak semudah karena mereka semua sudah datangi para prajurit Kalajengking yang ingin menyerang. Waktu semakin mepet, hanya ada satu orang yang bisa ke sana, dan Chen Feng yang menjadi relawan untuk mengambil pohon naga darah tersebut. Chen Feng 这次帮了我们这么大忙，这些蝎子是从哪里来的？ Di sisi Chen Feng, dia tidak kuat lagi menahan monster Kalajengking karena monster Kalajengking tersebut berada di ranah gerbang langit ke-9. Hingga pada akhirnya Chen Feng terpental jauh saat mengadu kekuatan kepada monster Kalajengking tersebut. Di sisi kelompok sekte Jinghang, mereka juga sudah diincar. Wei Meng yang mencoba menahannya, namun terlalu mudah dikalahkan. Begitu juga Zhao Qi yang menahan serangan monster Kalajengking, namun terkena dampak yang sangat fatal. Kini monster Kalajengking mengincar Chun Su, namun dari arah belakang, Chen Feng berlari dan menolong Chun Su yang hampir saja ingin dibunuh. Tapi di sisi Chen Feng, dia sangat kewalahan menghadapi monster Kalajengking. Kita dibuat kebingungan di mana kakek Dong Fanglin berada. Keadaan yang sudah mendesak, kakek Dong Fanglin yang mengetahui titik lemah dari monster Kalajengking melemparkan jarum racunnya ke arah mata monster Kalajengking. Hingga kesempatan manis ini tidak disia-siakan oleh Chen Feng untuk membunuh monster Kalajengking tersebut. Terbangunnya Chen Feng dari ketidaksadarannya. Dikatakan Zhao Qi sudah mati akibat terkena serangan dari monster Kalajengking tersebut. Dan mereka semua pun sudah berhasil mengambil pohon naga darah yang mereka cari. Nah, inilah di setiap pengorbanan pasti ada keberhasilan. Berlanjut lagi saat berkumpulnya mereka semua ingin pulang masing-masing. Tidak pernah lupa sekte Jinghang atau Chun Su, Wei Meng, Wang Yun dan Sumian yang digendong mereka mengingatkan bahwa sekte Jinghang mereka akan bertemu di tanah Jiaoshan nanti. Tapi bahayanya, mereka mempunyai senior yang bernama Zhao Sansan, berada di ranah gerbang langit ke-9. Namun di sisi Chen Feng, dia menanggapinya biasa saja. Kini Chen Feng yang sudah kembali dan menukar misinya untuk Batu Giok, dia dihampiri Tetuali. Karena Chen Feng orang yang berhasil menyelesaikan misi tingkat 9 dari sekte, maka ada apresiasi untuk Chen Feng. Setibanya Chen Feng bersama Tetuali, ternyata
dan dikenalkan oleh Tetua Agung Su dari sekte luar, yang mungkin Tetua Agung Su teman dekatnya Tetua Agung Guyun. Karena Chen Feng seorang murid yang sudah menyelesaikan misi tingkat 9 yang dikendalikan oleh Tetua Agung Su. Sebagai gantinya, Chen Feng diberikan pil penerobos ranah oleh Tetua Agung Su. Waktu terus berjalan, kalian masih ingat dengan anak serigala yang menjadi bola yang terkena efek spiritual dari monster naga dan monster ular. Kini anak serigala ini ingin menetas dan Chen Feng memberikan darahnya atas arahan dari Paman Hancong. Agar di saat dia menetas, Chen Feng lah orang yang pertama dan melekat baginya seperti ayah dan ibu. Nah, bentuknya agak aneh kan? Jadi agak mirip monster naga sama monster ular. Yang padahal hewan ini adalah monster serigala, jadi kita sebut saja sebagai Alaska. Keesokan harinya, kompetisi sudah siap. Kini para murid 5 teratas sekian yuan dijemput oleh kapal terbang. Mereka didampingi ketua sekte luar Zhao Bufan dan Tetua Li serta si iblis Nonaran. Lalu Chen Feng menitipkan Alaska kepada Paman Hancong untuk menjaganya saat kompetisi pembuktian ini sedang berlangsung. Setelah Tetua Zhao Bufan saling bertemu dan berjalan bersama dengan Patriark Wang dari sekte Jingang. Nampaknya kedua tetua nona iblis dan malaikat ini saling berantem karena insiden yang pernah terjadi. Nona malaikat Yu mengatakan jika saja Tetua King Yu tidak menyelamatkan wanita kejam seperti Nonaran, dirinya khawatir Nonaran tidak akan hidup sampai sekarang. Dari pertikaian mereka, ada sekte Kingmu yang melihat dari depan. Nampaknya mereka mempunyai dendam kepada Chen Feng. Dikatakan membawa pangeran kedua sekte Kingmu mati oleh Chen Feng. Mereka semua tidak akan melepaskan Chen Feng jika kompetisi sudah dimulai. Ancaman terus berlanjut dari sekte Jingang. Lantang suaranya Zhao Zansan yang tidak terima atas kematian adik seperguruannya, Zhao Qi. Dia akan membalaskan dendamnya di tanah suci. Kini setibanya mereka semua, Patriark Wang dan Tetua Yu serta Nonaran membuka gerbang ke tanah suci Jusan, menandakan kompetisi baru saja dimulai. Di sisi para murid sudah mulai memasuki ke tanah suci untuk mengambil teratai giok hitam yang dijaga oleh monster naga berkekuatan dahsyat. Namun di saat mereka memasuki gerbang awal, Chen Feng terpisah dari rekan-rekannya, hingga di mana Chen Feng diserang secara bertubi-tubi dari sekte Kingmu dan berhasil melarikan diri dari ancaman para murid sekte Kingmu.该是你偿还二公子命的时候了，还算有点本事，休想！ Dan Chen Feng bertemu Chun Su yang menghampiri Chen Feng untuk memberikan pil pembakar api dari kakek Dong Fanglin. Cerita masih berlanjut bersama Chun Su dan Chen Feng. Dikatakan Wang Yun dan Wei Meng datang. Chen Feng harus tidak mempercayai mereka karena sebab insiden di aliran awan ungu atas kematian Zhao Qi. Su Mian memprovokasi mereka sehingga Zhao Sansan tidak mempercayai atas kematian Zhao Qi disebabkan monster kalajengking, melainkan Chen Feng yang membunuhnya. Cerita terus berlanjut ketika Chen Feng tidak sengaja bertemu Wei Meng. Di sini Wei Meng bercerita kalau dirinya dan Wang Yun diancam oleh Zhao Sansan. Jika tidak menyerang Chen Feng, maka dia akan membunuh semua keluarga Wei Meng dan Wang Yun. Di sisi Chen Feng, dia mengajak Wei Meng bekerja sama, jika di mana Zhao Sansan dipertemukan di tempat yang sudah disiapkan oleh Chen Feng, maka biarlah itu urusan Chen Feng nantinya, agar Wei Meng tidak memikirkan keluarganya. Di lain sisi, sekte Qian Yuan bertemu sekte Kingmu. Adanya pertikaian di antara kedua sekte, hingga di mana pemimpin dari kelompok sekte Kingmu menyuruh anak buahnya pergi, malahan terkapar karena kedatangan Zhao Sansan dan Wei Meng serta Su Mian. Nah,
Disinilah Zhou Sansan masuk ke dalam jebakan Chen Feng. Qin Moling yang menghadapi Zhou Sansan menahan serangan belah pihak, malahan Qin Moling yang terpukul jatuh. Saat dimana Zhou Sansan ingin membunuh semua yang ada di sini, barulah Chen Feng muncul. Serangan demi serangan, keduanya berhasil menahan satu sama lain.陈峰，等的就是这一刻。异象就想困住我。 Sisi para tetua yang melihat aksi Chen Feng dan Zhou Sansan, mereka terkejut atas aksinya. Kembali lagi ke mereka, hampir saja Yu Er dan yang lain terkena serangan dari Zhou Sansan. Untung saja diselamatkan oleh Chen Feng. Namun sayang, Chen Feng mengalami luka yang serius hingga digantikan oleh Qin Moling. Qin Moling yang emang pada dasarnya kuat dibanding adik nona iblis yang cuma jadi beban, menjadikan Qin Moling sebagai bidak bertarungnya, hingga Qin Moling menerobos ke ranah gerbang ilahi. Pertarungan Zhou Sansan dan Qin Moling saat ini lebih unggul Qin Moling. Di saat para tetua yang melihat Zhou Sansan dikalahkan dengan mudah oleh Qin Moling, ditepis oleh Patriark Wang karena pertarungan belum berakhir. Benar saja, Zhou Sansan membangkitkan ranah gerbang ilahi yang lebih sempurna dibanding ranah gerbang ilahi yang Qin Moling punya, karena praktisi gerbang langit 9 Zhou Sansan dikombin menjadi satu hingga kerasukan jiwa monster beruang sehingga tidak bisa terkalahkan. Kini Zhou Sansan lebih unggul dibanding Qin Moling. 徒有其指我一脚。 Chen Feng yang kini sudah pulih seutuhnya menyuruh semua rekan-rekannya untuk pergi. Biarkan Chen Feng yang melawannya sembari mengkonsumsi pil pembakar api dari kakek Dong Fanglin. Sehingga damage Chen Feng gak ada otak kayak bacotan netizen. Namun setelah reaksi pil pembakar api sudah habis, kini Chen Feng dibuat tidak berdaya oleh Zhou Sansan. Di keadaan Chen Feng yang sudah terdesak, mengharuskan Chen Feng terjun dari jurang agar menyelamatkan dirinya supaya tidak mati di tangan Zhou Sansan. Junsu yang melihat Chen Feng terjun hanya bisa pasrah dan menangis. Nah, part 6 kali ini diakhiri Junsu yang menangis karena tidak menyangka kalau Chen Feng beneran seniat itu untuk terjun ke jurang. Oke lah kalau gitu, terima kasih buat kalian yang sudah menonton filmnya sampai habis. Dan jika kalian suka dengan channel ini, langsung saja klik subscribe, oke? Saya Aura Film mau cabut dulu. Wassalamualaikum.